kita tidak akan dapat melakukan sesuatu hal pun. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Tetap berserah, tetap berseru kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Glory to Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah sandaran, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman katakan pujian ini sekali lagi, bahwa Dia adalah sandaran kita, Dia adalah hal yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu yang selalu terbaik bagi kami Tuhan, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Dengan iman katakan, Dia satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus, Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan katakan satu-satunya yang ku andalkan. Waktu saya serahkan bagi hamba Tuhan, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa di surga, kami bersyukur hari di mana hari-hari ini Tuhan kami boleh semakin melihat kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami, ditinjau dari segala hal yang kami hadapi. Kami boleh dikatakan orang adalah orang yang tidak mungkin lagi keluar dari pergumulan kami. Namun hari ini kami saksikan kebesaran Tuhan tetap menolong menyertai kami. Kami boleh tetap hidup sekalipun tidak mudah untuk menjalani semua. Kami bersyukur, kami bangga memiliki hal yang seperti Engkau. Maka di saat pagi hari ini kami mencondongkan hati kami, mengarahkan hati kami kepadamu, untuk kami diisi oleh firman-Mu. Tuhan Yesus, urapilah pemberitaan firman Tuhan.
dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Dan kami sangat percaya ketika firman Tuhan ditaburkan akan jatuh ke tanah hati yang baik, sehingga mendapat berakar kuat, bertumbuh, berbuah lebat, dan menghasilkan buah-buah yang manis. Bapa, urapilah setiap kami juga sejauh telinga mendengar diberkati oleh Tuhan. Kami tidak akan terhalang oleh sesuatu apapun. Dan bila ada di antara kami yang merasakan tidak nyaman di dalam tubuh, ada yang sakit, oleh bilur-bilur Engkau sudah sembuhkan. Kalau kasihan tadi sakitnya disembuhkan, kami sekali yang sakit sudah disembuhkan. Dan kami dengan leluasa mendengarkan firman Allah. Bahkan bukan hanya sakit kami yang disembuhkan, tapi berkat Tuhan melimpah di hidup kami. Yang pasti kami akan menerima sesuatu sesuai dengan kebutuhan kami hari ini. Berbicara Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya boleh melihat kiri kanan, muka belakang, tambah mengembang ke kanan dan ke kiri. Karena apa? Karena banyak di rumah. Biasanya kalau di rumah, banyak di rumah itu banyak makan, ya betul nggak? Ya, apalagi ibu-ibu selalu berpikir bikin apa sekarang. Ya, yang nggak tahu masak tinggal pincit pesan apa sekarang, ya kan? Makanan bisa datang, ya nggak usah repot-repot lagi. Jadi ada solusi-solusi di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku, kalaupun hari-hari ini kita sudah mulai terbiasa dengan situasi yang ada. Pertama, virus corona ini bekerja, muncul, ada berbagai versi pemandangan. Ada yang berkata bahwa ini tidak akan lama, ini tidak akan mungkin terjadi dalam negeriku, dalam bangsaku, bahkan di rumahku, di dalam hidupku. Ya. Tetapi sampai hari ini sudah hampir 2 tahun yang ada yang menghitung nggak? Udah berapa tahun ini? Lebih 4 bulan. 2 tahun lebih ya? Lebih 4 bulan. 2 tahun lebih. Tapi saudara masih ada bisa makan tiap hari? Amin. Nggak ada kekurangan beras? Siapa yang beras lebih 1 kaleng di rumah sekarang? Mama jualan. Yang jualan banyak ya? Yang jualan banyak banget. Nah, walaupun beras saudara ada yang tinggal 1 takar, tetapi saya sangat percaya Tuhan itu dahsyat. Kalau saudara saya masih memuji nama Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pelihara kita, Dia tolong. Daerah kita masih, puji Tuhan, kita masih agak dewasa. Tapi Bapak Ibu, kita akan belajar, atau mungkin juga di antara kita sudah banyak bertanya, kapan sih ini berakhir? Kapan sih ini selesai? Apalagi kalau melihat kondisi sekarang, kapan sih kita ini akan kembali kepada seperti yang dulu? Sampai dikatakan hari ini kita memasuki zaman yang berbeda dari yang biasa. Berapa tahun lalu ada istilah zaman now, betul gak? Ada zaman now loh, zaman sekarang. Setelah terjadi zaman now, maka terjadi juga lah zaman corona. Dan kalau saudara, seperti pujian tadi, satu-satunya yang kuandalkan, kalau kita hanya mengandalkan Tuhan, di depan kita akan ada satu zaman yang masih akan kita nikmati, zaman karunia-karunia Roh Kudus. Di mana Joel katakan di kitab Joel akan ada tanda-tanda ajaib dan heran. Memang akan ada kesukaran, tetapi bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan,
masa kesukaran itu justru akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup. Jadi ada dua model di akhir zaman ini yang akan kita lihat. Yang pertama, model yang mengalami kesulitan besar tanpa dapat mengatasinya. Yang kedua, model yang memang mengalami kesulitan tapi justru mendapat jalan keluar yang luar biasa. Mau pilih yang mana, saudara? Nomor 1 atau nomor 2? Berarti gak dengar tadi nomor 1 apa ya? Hari dokon. Nomor 1 itu model orang yang mengalami kesulitan tapi tidak ada jalan keluar. Maka akan banyak orang bunuh diri, tidak sanggup menghadapi semua yang terjadi. Model yang kedua adalah manusia Allah yang sama-sama punya pergumulan juga, tetapi memiliki jalan yang luar biasa, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Ya. Ada orang bilang berarti orang karismatik itu enak ya, kalau sakit tinggal berdoa sembuh, tinggal oleskan minyak sembuh. Itu bagi yang mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita dilarang ke dokter, silahkan. Tetapi saudara yang banyak pengalaman anak-anak Tuhan memang demikian, sembuh oleh karena kuasa Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan berbagai penyakit. Ada yang sakit bertahun-tahun tapi mengalami mujizat. Kalau saudara pernah tonton, lihat di postingan FB atau apalah sejenisnya itu yang ada di HP saudara dan saya, ada seorang anak yang didoakan yang kakinya panjang sebelah. Siapa yang pernah lihat? Nah, waktu didoakan, kaki yang pendek itu dia lama-lama memanjang. Dia maju, dia bertambah dan stop pas dengan kaki yang agak panjang tadi. Sesungguhnya yang panjang tadi adalah yang normal, yang pendek itulah yang kurang normal. Mujizat. Bagaimana mungkin itu bisa? Tapi firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Ada yang mustahil. Sekarang kita akan melihat, kalaupun saudara bertanya, biasanya 2 tahun yang lalu kita TK Yobel itu urus akreditasi, dan di dalam pengurusan akreditasi kita akan ada visi 5 tahun ke depan. Kita harus tulis, mengisi instrumen visi 5 tahun ke depan, apa visinya, 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, kita harus isi visi. Sekarang tahun ajaran baru juga harus mengisi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan di dalam pendidikan. Sekalipun sekarang pendidikan juga banyak yang dilakukan di rumah secara online atau daring. Orang tua masih bingung. Sekarang banyak kepanjangan, singkatan-singkatan kan. Apa yang sekarang ini karena corona, PPKM susah kali. PPKM, ayo apa artinya? Gak tahu juga kan? Pembatasan. Nah, pembatasannya dia tahu kan? Nah, dan selanjutnya banyak istilah sampai kita bingung. Sebentar lagi sudah lockdown. Ya, waktu itu ada lockdown. Ada apa lagi? Ada PPKM. Sebentar lagi ada apa? Terus ada orang tanpa gejala OTG.
Waktu dikatakan ini OTG itu apa? Pusing, apalagi ngomong. Pak Dokter ini sih. Nah, ada tahun masa. Mau tidak mau Bapak Ibu, saudara harus tetap belajar firman Tuhan, memaksa kita untuk tetap mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Karena semua sekarang kalau tanpa Tuhan kita akan bingung melihatnya. Bahkan khawatir dan bertanya-tanya kapan lagi. Saudara jangan ikut-ikutan menghujat pemerintah kita. Sebagai orang Kristen, jangan ikut-ikutan menghujat pemerintah apa yang sudah dikerjakan. Makanya kita selalu berdoa biar pemerintah kita diberikan hikmat, kekuatan, ya, supaya dapat mengatasi semuanya ini. Kita bantu dalam doa. Kita bantu untuk tidak membagikan postingan-postingan yang membuat suasana tambah runyem, yang membuat orang jadi ragu-ragu, yang mengatakan vaksinlah akan menjadi bahaya bagi tubuh yang sudah kena. Inilah, saudara gak usah bagi-bagikan kalau hal yang menakut-nakuti. Kita dukung saja pemerintah kita yang sedang berjuang. Nggak gampang. Kalau saudara jadi presiden, mungkin saudara udah usul mata. Karena mengatasi bangsa yang besar seperti ini bukan mudah. Mari kita sekarang cepat-cepat ambil posisi untuk doa. Keputusan apa yang sedang direncanakan pemimpin bangsa kita, mari kita berdoa supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang orang Kristen sedang dipuji oleh para pemimpin bangsa kita. Karena apa? Orang Kristen gak bikin susah. Orang Kristen dianiaya, gereja dibakar, diapain, gak bikin kerusuhan. Amin. Amin. Maka dari itu, itulah perbedaan yang ada dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu perbedaan kita. Kita akan punya perbedaan yang lebih lagi. Orang yang ada dalam Tuhan itu akan berbeda model hidupnya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Jadi kita sepakat, kita gak usah tanya lagi kapan ini berakhir corona ini. Sepakat? Jangan besok ketemu Bu Pendeta. Bu Pendeta, ayo suara di Tuhan. Waduh bagi aku, nanti dia dunia saya. Dan kupano ame. Dan kalau suku-suku dan dia saya. Pokoknya kita minta Tuhan tolong kuatkan. Kapan mau berhenti suatu saat? Juga murid-murid Yesus bertanya tentang pemerintahan, tentang kerajaannya. Tapi Yesus katakan, engkau tidak perlu bertanya, tetapi hidupilah. Hiduplah di dalam mengucap syukur. Sekarang kita belajar mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima setiap hari. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Saya heran dengan Paulus waktu kami membaca firman Tuhan setiap hari. Bagaimana Paulus ketika dia ada di penjara, dia bisa menulis surat menguatkan saudara-saudaranya, memberkati saudara-saudaranya, menghibur saudara-saudaranya yang ada di luar penjara. Terbalik kan? Seharusnya yang ada di luar penjara lah yang menghibur orang-orang yang ada di penjara. Tapi karena Paulus di penjara bukan karena dosanya, tapi hanya karena Injil yang diberitakan, maka dia dapat memberitakan Yesus yang luar biasa. Dia tidak protes, Tuhan kenapa aku di penjara karena Injil. Berapa minggu yang lalu kan kita kedatangan hamba Tuhan ya, dari satu pulau, dan dia baru keluar dari penjara karena dia difitnah dan dia tidak mau berargumen untuk hal itu. Dia terima saja, biarlah Tuhan yang bekerja. Dan puji Tuhan, dia dapat keluar dan sekarang dia boleh menuai hasil-hasil yang sudah dia terima dengan ucapan syukur. Dia tidak mencoba menghujat, dia tidak mencoba ini dan itu,
Tetapi dia katakan, kalau memang ini seizinnya Tuhan untuk merendahkan hati saya mengucap syukur. Dan dia jalani, dia menjadi berkat di penjara. Dia boleh menemukan, menguatkan orang-orang yang dipenjara karena dosa mereka masing-masing. Saudara kasih Tuhan, di hari akhir zaman ini, saudara akan banyak mengalami sesuatu yang tidak pernah terjadi akan terjadi. Hal-hal yang kadang membuat kita heran atau bingung. Tetapi sesungguhnya orang yang mencari Tuhan, orang yang suka akan firman Allah, orang yang suka duduk di kaki Tuhan, tidak cari-cari lagi kenapa begini, kenapa begini. Tetapi di hari-hari ini hanya akan terus mencari apa maunya Tuhan di dalam semua yang terjadi. Kita akan lihat satu keadaan yang menjadi teladan bagi kita. Kita buka dulu dari 1 Samuel pasal 9. 1 Samuel pasal 9 ayat 1. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 6 sudah dapat? Ya, mari kita akan baca. Nanti saya akan baca ayat 1, jemaat baca ayat kedua, kita bergantian. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bawah ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah sisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zum, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, marilah kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu persatu pelajaran dari 1 Samuel ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Seharusnya kita baca sampai selesai, tapi karena panjang nanti Bapak Ibu baca di rumah. Siapa yang ingin berjanji mau baca di rumah? Ya, nanti saudara akan lebih mudah lagi. Dibaca cuma satu pasal, ya. Satu pasal ini menceritakan tentang bagaimana Saul diurapi menjadi raja. Amin. Saudara baca di rumah ya. Bagi yang biasa baca kitab sudah tahu jalan ceritanya. Nggak susah-susah lagi, ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan di ayat, kalau tampilkan ya, ayat yang pertama, ada seorang dari daerah Benyamin. Perhatikan bagus-bagus. Namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Ini adalah keturunan-keturunan ya. Ada bin-bin itu mulai dari neneknya, nenek buyut, nenek ini baru bapaknya, anaknya.
sudah satu keturunan. Yang pasti mereka adalah seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Katakan yang berada. Yang berada. Tapi saudara perlu tahu, suku Benyamin itu adalah suku yang terkecil, suku yang tidak begitu terkenal, suku yang paling sedikit. Tapi sedikit pun ada juga yang berhasil. Ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Orang Benyamin tadi ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda, katakan muda. Elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dia punya seorang anak namanya Saul. Anaknya ganteng, kulitnya bersih. Dan kitab itu seringkali memuji loh. Memuji baik kondisi tubuh maupun karakter, akhlaknya. Daud juga ditulis di Alkitab, dia memiliki wajah kemerah-merahan. Ya, siapa lagi dari kitab yang disebutkan keadaannya? Yang saudara tahu? Daud. Dari Daud ya, kemerah-merahan. Terus ada lagi yang disebutkan begitu dia berbeda keadaan. Ada yang berbeda di dalam kejahatan dan juga dalam hal yang baik. Nah, Saul ini di Alkitab dikatakan bahwa dia adalah seorang yang elok. Elok itu dari situ lagi. Udah ganteng tadi. Dulu saya punya teman di SMK namanya Elok. Memang sesuai dengan namanya. Badannya tinggi, langsing, rambutnya panjang, wajahnya tanpa cacat dan muda. Mulus. Sempurna kali kayaknya itu wanita. Kalau saya cowok, saya akan katakan hak isi hati saya kepadanya. Tapi karena waktu itu saya cewek, ya sama-sama lah. Yang mengagumi, mengucap syukur. Elok, ganteng. Apalagi yang saudara tahu? Mantap, maco. Waduh, apalagi? Aduh, bahasa Inggrisnya tuh. Siapa tuh pernah waktu di rumah si Andre dibilang handsome. Dia bilang gini, aku handsome. Ya, saya nggak tahu itu handsome. Apa itu handsome? Tanya sama Priscilla, ganteng. Wih, ini pede kali, bagus ini. Aku berani ngaku dirinya handsome. Oh, ternyata ganteng. Sempurna lah kali itu ya, elok ini. Ya. Berarti semua yang baik, semua yang bagus ada di dalam diri Saul. Setuju? Setuju nggak setuju? Harus setuju. Karena sudah dikatakan Alkitab, siapa yang melawan Alkitab? Ya kan, nggak ada yang berani melawan. Sudah dibilang seperti itu, ya seperti itulah. Tetapi dalam kegantengannya, saudaraku, ingat dulu bahwa mereka adalah suku terkecil, suku terakhir, suku yang tidak terlalu banyak ya kemenangan-kemenangan atau apapun prestasi-prestasi, dan jumlah mereka tidak terlalu banyak seperti 11 suku yang lain. Tapi saudaraku, kita perhatikan ayat yang ketiga. Yang penting anak muda tahu ya, dia orang ganteng ya. Siapa di sini orang ganteng? Gak ada ngaku, gak ada berani ngaku, gak kayak si Andre, gak berani dia, handsome. Bapak-bapak merasa ganteng gak? Udah mulai ragu dengan kegantengan? Belum ya? Stop. Harus begitu, harus berani. Walaupun kayak mana, tetap kita buktinya sudah punya istri. Karena orang bilang jelek-jelek ini udah punya suami katanya. Jelek-jelek ini udah punya istri. Lalu yang belum punya istri sama suami yang jeleknya bukan berarti jelek, ya, tetapi belum waktunya. Ayat yang ketiga, Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai
Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Saudara, menurut saudara dulu, tadi mereka ini ayat 1 mereka dikatakan banyak hartanya. Mereka adalah sebetulnya walaupun suku terkecil, yang mereka ini salah satu orang yang beruntung. Ya. Orang tua Saul itu adalah orang yang beruntung, mereka orang kaya. Dan mereka beruntung juga punya anak yang berbeda dari yang lain. Ganteng, bagus,